Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Alma-Ata, program studi S1 Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak M. Zidni Nafi Hasbi SE SIF ME. Materi yang akan saya presentasikan di video ini yakni konsep Ihya Al-Mawad. Sebelum membahas materi tersebut, izinkan saya untuk perkenalan diri. Saya Lulu Desti Erviana dengan NIM 222100245. Baiklah, inilah dia video presentasi dari saya. Apa sih pengertian dari Ihya Al-Mawad itu? Secara etimologi, ihya adalah menjadikan sesuatu atau menjadi hidup. Sedangkan Al-Mawad artinya sesuatu yang tidak bernyawa. Dalam konteks ini, Al-Mawad berarti tanah yang tidak dimiliki seseorang yang belum digarap. Pembahasan tentang Ihya Al-Mawad berkaitan dengan persoalan tanah yang belum digarap dan belum dimiliki oleh seseorang. Dasar hukum Ihya Al-Mawad diantaranya terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 28, yang artinya, "Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini." Selanjutnya ada syarat-syarat Ihya Al-Mawad. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat Ihya Al-Mawad yakni ada 3. Yang pertama, orang yang menggarap. Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang menggarap haruslah seorang muslim, sedangkan kaum zimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan orang muslim. Kemudian, jumhur ulama menyatakan bahwa Ihya Al-Mawad merupakan salah satu kepemilikan lahan. Oleh sebab itu, tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim. Syarat yang kedua yakni lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, lahan itu harus berada di wilayah Islam. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan lahan yang dimiliki seseorang, baik muslim maupun zimmi. Syarat yang terakhir yakni proses penggarapan. Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu jauh dari permukiman, tidak perlu izin dari pemerintah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asyibani, keduanya pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek Ihya Al-Mawad jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang. Menurut ulama Hanafiyah, lahan itu harus sudah digarap dalam waktu 3 tahun. Jika selama 3 tahun itu tidak digarap secara intensif, maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain. Kemudian ada objek yang berkaitan dengan Ihya Al-Mawad. Objek yang berkaitan dengan Ihya Al-Mawad ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati dan bukan tanah yang lain. Tanah-tanah tidak mati tidak boleh dimiliki karena ia mempunyai pemilik, kecuali bila tanah tersebut diberikan oleh pemiliknya. Itulah kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Namun begitu, tidak semua tanah kosong yang boleh dijadikan sebagai objek Ihya Al-Mawad. Menurut Ibn Qudamah, tanah yang akan dihidupkan itu ada 2 jenis. Yang pertama, tanah yang belum ada pemiliknya, maka tanah seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Yang kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas, mungkin sudah wafat dan sebagainya. Jadi, tanah tersebut boleh di Ihya Al-Mawad karena tidak jelas siapa pemiliknya. Yang terakhir ada cara-cara Ihya Al-Mawad. Cara Ihya Al-Mawad yang pertama yakni menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang. Daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Yang kedua, menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. Yang ketiga, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Yang terakhir, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.